HP Samsung 1,5 jutaan, triple kamera, 48 megapiksel, layar AMOLED, NFC, dan fingerprint dalam layar. Hah, lengkap amat? Emang boleh selengkap itu? Nah, halo guys, balik lagi ke channel Kerehore. Kali ini gue bakal review Samsung Galaxy A50s. Galaxy A50s ini emang udah dikeluarin lama banget sama Samsung. Tapi kalau kalian lihat, di atas kertas spesifikasinya sih masih mumpuni ya di tahun ini. Padahal harganya sisa 1,5 jutaan aja loh. Sebenarnya sih di channel lain juga udah banyak yang bahas, tapi gue tuh penasaran banget. Apa iya sebagus itu? Janji nggak kentang. Nah, karena itu gue jadi coba review deh di sini. Apalagi gue kan belum pernah bahas HP Samsung ya. Dari kemarin iPhone Sony udah kayak fanboy aja gue. Nah, udah ngebacotnya, kita sekarang masuk ke reviewnya aja deh. Nah, pertama kita bahas soal desainnya dulu. Orang Indonesia kan suka banget ya ngeliatin desain duluan. Galaxy A50s ini emang masih dibalut full plastik. Tapi ya menurut gue nggak norak-norak banget lah ya. Kalau dilihat sekilas emang kelihatan kayak kaca nih, terutama back covernya. Tapi kalau dipegang baru kerasa feel plastiknya. Karena emang dari penampilannya emang masih bagus. Ya selera sih sebenarnya. Ada efek warna-warni gitu yang kalau kena cahaya makin bling-bling gitu. Jadi nggak polosan. Cuma ya gimana ya, sebagian besar dari kita kan kalau beli HP pasti dipasangin soft case gitu. Jadi ya nggak kelihatan juga kira-kira. Di bagian belakang ini ada sensor NFC juga. Jadi tinggal tempel kartu uang elektronik kalian dan ya udah langsung transaksi deh. Di bagian depan layarnya ini udah full screen dan juga udah pakai water drop design gitu deh. Bezelnya juga udah lumayan tipis. Bahkan kalau dibandingin HP zaman sekarang masih tetap kerasa tipis. Paling bagian bawahnya sih, dagunya nih agak tebal. Nah sekalian di bagian layar ini ada juga fingerprint yang bersembunyi di dalam layar. Keren kan? Jarang loh ada HP 1 jutaan punya fingerprint dalam layar. Overall not bad lah ya. Lanjut kita bahas soal spesifikasinya. Spesifikasi Galaxy A50s ini di atas kertas emang masih cukup mumpuni. RAM-nya 6GB, memorinya 128GB. Android-nya ini emang masih Android 9 sih, tapi bisa di-upgrade ke Android 11. Dan juga dia support One UI 3.1. Paling yang kerasa udah tua itu di chipsetnya. Dia masih pakai Exynos 9611, 10 nanometer. Kurang lebih ini tuh sejajaran dengan MediaTek G85 dan juga Snapdragon 600-an lah ya. Gue lupa 600 berapa. HP ini juga udah support dual SIM ya, nano SIM. Nah, ini HP juga bisa diisi micro SD. Untuk kameranya kita bahas nanti aja ya, sekalian kita bahas hasil kameranya. Nah, gimana? Coba dicek di HP baru di harga 1 jutaan di zaman sekarang. Apa ada yang speknya sama atau bahkan lebih bagus dari ini? Tapi kalian bandinginnya jangan sama HP 1,999 ya. Itu mah 2 juta kurang 1000. Iya kali mau dikembaliin 1000 perak. Nah, berikutnya kita bahas soal performanya. Dengan spesifikasi yang gue sebutin sebelumnya, sebenarnya performa HP ini tuh nggak superior banget yang ngebut gitu tuh enggak. Cuman ya nggak nge-lag juga, jadi masih lancar gitu. Biasanya sih kalau HP-nya nge-lag nggak bakal gue masukin channel ini sih. Paling pas kita baru pertama kali buka aplikasinya itu tuh, misalkan kita buka Line nih atau WA. Nah biasanya sih ada loading, tapi loadingnya juga cuma sebentar doang kok. Jadi nggak langsung set gitu, cuman nggak bikin ilfeel nggak lama banget gitu. Yang kayak lu pas ujian lola gitu. Buka aplikasi banyak-banyak masih aman, main sosial media kayak TikTok, IG, WA, Line, dan lain-lain masih lancar-lancar aja kok.
Jadi intinya tuh masih dalam batas wajar aja, masih lancar-lancar aja, cuman nggak satset. Nah, pada review kali ini gue mau ngetes Galaxy A50s ini dengan bermain game Mobile Legends. Ya sebenarnya sih masih ada game-game lain, cuman menurut gue game Mobile Legends ini udah lumayan bikin susah HP karena ukurannya tuh udah gede banget sekarang, udah 3 GB, malah ada yang nyampe 6 GB. Cuma waktu itu gue reinstall ulang jadi sisa 3 GB. Nah lanjut, di game Mobile Legends ini settingan grafis tertinggi yang didapat itu ada di Ultra, sedangkan untuk frame rate-nya dia didapat di High. Emang belum super sih, cuman ya lumayan lah ya. Gamenya sih lumayan lancar ya, smooth banget, bahkan saat kita sedang war besar. Yang perlu diperhatiin paling HP ini kalau kita lagi bermain game dan juga kondisi baterainya udah low, itu nggak bisa dipaksa dan dia mulai ada penurunan frame rate. Jadi mulai patah-patah gitu kalau baterainya udah mau habis. Kayaknya sih mungkin dia ada mode hemat dayanya ya, yang meskipun kita nggak aktifin dia udah nyala sendiri gitu. Karena itu berasa banget terutama pas lagi low bat. Beda sama HP-HP Sony dan juga iPhone, ya Galaxy A50s ini cenderung adem-adem aja meskipun kita dipakai buat main game dan juga rusuh gitu, speaker kencang, main game Mobile Legends terus-terusan, nah itu tetap adem-adem aja surprisingly. Ya, mungkin karena dia juga pakai plastik kali ya, jadi adem. Oh iya, tadi kan sempet nyinggung baterainya ya. Baterainya itu ya tergantung kondisi HP yang kalian beli juga sih. Kalau di HP yang gue beli ini, baterainya kebetulan masih bagus. Kurang lebih ya tahan sampai 4-5 jam tuh masih tahan lah. Kalau kita maraton main HP non-stop ya. Cuman bukan buat dipakai GPS ya, karena seperti HP-HP yang gue coba sebelumnya, ini nggak tahu kenapa kalau HP bekas tuh dipakai buat GPS lama-lama baterainya boros banget. Jadi ya bukan berarti GPS yang nggak boleh dipakai, cuman ya kalau misalkan abis pakai Gojek gitu atau abis pakai Google Map jangan lupa matiin, jangan dinyalain terus, karena sepertinya ada aplikasi lain yang juga pakai GPS di background, makanya dia nyala terus gitu dan lumayan nyedot baterai. Tapi overall selain GPS itu masih awet-awet aja kok, masih cukup lah buat penggunaan di tahun 2023 ini buat jadi daily driver ya. Nah, Galaxy A50s ini udah dilengkapi dengan fitur fast charging 15 watt. Meskipun sebenarnya kalau di zaman sekarang pasti ada lah ya yang lebih gede gitu wattnya, jadi lebih cepat. Cuma menurut gue di Galaxy A50s ini udah cukup lah ya, udah cukup cepat juga kok. Gak lama-lama banget, bahkan biasanya kita ngecas tuh lebih cepat daripada perkiraannya yang ditampilin di HP. Jadi aktualnya lebih cepat gitu. Cuman seperti Samsung Galaxy yang lain, jadi sebelumnya gue udah pernah nyoba Galaxy S6, Galaxy A3, Galaxy A14 yang bakal nanti gue review. Itu tuh kalau kita nggak pakai charger fast charging, ngecasnya tuh lama banget ya ampun. Jadi benar-benar kalian harus sedia charger fast charging. Lebih cepat, lebih nyaman. Kalau nggak pakai, itu bisa ngecasnya bisa 4 jam. Bayangin, baterai cuma 4000 mAh, ngecasnya 4 jam. Beda banget kalau kalian pakai charger fast charging. Dari 0 sampai 100 tuh mungkin cuman 1,5 jam apa, kalau di perkiraannya ya. Tapi kalau di aktualnya yang gue rasain tuh paling cuman sejam kurang lebih. Ya tergantung chargernya juga sih. Berikutnya kita bahas kameranya. Galaxy A50s ini punya 3 kamera. Kamera pertamanya itu 48 megapiksel. Kamera keduanya itu ultra wide angle yaitu 8 megapiksel. Kamera ketiganya itu 5 megapiksel. Tapi yang 5 megapiksel ini kamera buat bokeh gitulah. Nah, kita bahas dari kamera utama dulu, yaitu kamera yang 48 megapiksel. Kamera ini tuh ada beberapa settingan. Kalau kita setting di 48 megapiksel, dia itu cuma bisa lensa normal dan juga lensa zoom.
pada setting resolusi ini lensa 0,5-nya yang wide angle itu tuh, yang super wide angle itu nggak bisa aktif. Buat aktifin lensa super wide angle-nya itu kita harus ganti ukuran fotonya dulu ke yang lebih rendah. Hasil tangkapan kameranya gimana? Ya sebenarnya nggak spesial, tapi masih bisa dibilang bagus lah ya. Masih cukup buat upload di sosmed zaman sekarang, masih bagus kok. Nggak malu-maluin. Apalagi kalau dibandingin dengan HP sekelasnya yang juga di harga 1 jutaan. Gue suka banget kamera Samsung karena biasanya warnanya itu lebih cerah gitu, lebih hidup. Jadi meskipun agak menipu, tapi jadinya gambarnya bagus. Yang penting kan gambarnya bagus. Nah, kamera utamanya ini agak kurang bagus di kondisi low light. Nanti jadi ada efek kayak cat air gitu kalau ada di low light. Ada mode low lightnya juga sih, ada mode night mode-nya gitu. Cuman ya cuma membantu dikit doang lah. Wajar lah, HP 1 jutaan, ingat 1 jutaan. 1 jutaan kecil aja. Nah, kamera kedua Galaxy A50s itu ultra wide angle dengan ukuran 8 megapiksel. Kamera keduanya ini tuh agak terlalu sensitif sama cahaya yang terlalu sedikit atau cahaya yang terlalu banyak gitu. Jadi kalau misalkan cahayanya ekstrim, antara terlalu sedikit atau terlalu banyak, dia langsung nggak bagus hasilnya. Mesti pas gitu. Dan juga detail dari kamera ini agak kurang jauh malah dibanding kamera utamanya. Jadi gue sih sendiri lebih prefer kamera utamanya ya. Galaxy A50s ini mampu merekam hingga resolusi 4K dan juga 1080p di 30 fps dua-duanya. Nggak ada pilihan buat 60 fps. Sebenarnya kalau di atas kertas, kameranya tuh nggak bagaimana banget, nggak spesial lah. Tapi ada yang bagi gue ini jadi spesial. Kamera ini kan nggak punya stabilisasi kayak OIS dan juga EIS ya. Tapi masih ada fitur stabilisasinya di HP ini, yaitu Super Steady ya kalau nggak salah namanya. Emang ini cuma software doang, tapi hasilnya surprisingly bagus loh menurut gua ya. Jadi stabil gitu, kayak kita pakai gimbal, padahal enggak. Dan HP ini ingat gak ada OIS. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya biar nggak banyak bacot aja. Ini pengetesan kameranya buat merekam. Ini gue jalan kaki ya, seperti yang kalian lihat. Dan ini juga lagi pakai mode Super Steady. Tadi gue lihat sih bagus ya. Ini gue mau tes suaranya aja lagi. Langitnya juga masih bagus. Emang bagus sih Samsung HDR. Nanti kita lihat lah hasilnya. Lanjut bahas kamera selfie-nya. Kameranya itu 32 megapiksel. Saya gede banget kan. Kayak mau bikin foto partai yang di jalan-jalan tuh. Nah, hasil tangkapan fotonya itu bagus, jernih. Cuma ya yang gue bingung nih, HP ini tuh ada settingan beautify-nya itu. Padahal udah dimatiin, tapi tetap kerasa kayak masih nyala. Ini buat kamera depannya yang 32 megapiksel. Ini buat perekamannya. Kita lihat emang HDR-nya nggak sebagus kamera belakang ya, cuman masih wajar lah ya. Itu hitam, cuma nggak apa-apa lah. Masih oke lah. HP 1 juta gitu. Terus sayangnya kekurangan keduanya, dia itu nggak punya mode Super Steady kayak di kamera belakangnya yang kita udah lihat tadi. Kan bagus banget ya. Kalau yang ini enggak, jadi kayaknya bakal berguncang karena gue dari tadi jalan-jalan juga kan. Nah gitu sih paling, tapi normal lah ya, HP 1 juta dan masih bagus. Sama ini preferensi sih, cuman kalau kamera depannya kalau diperhatiin ada efek beautify-nya.
Ini kelihatan kalau nggak pakai masker. Cuma ini sayangnya gue pakai masker karena gue sangat introvert. Iya, ada bocah biadab lewat. Udah ya, udah. Nah, dari tadi kan kita udah bahas yang bagus-bagusnya ya. Sekarang kita bahas kekurangan dari Galaxy A50s. Galaxy A50s ini pakai layar Super AMOLED yang terkenal bagusnya dari Samsung. Cuman, ya seperti Samsung yang lain, layar Super AMOLED ini punya kekurangan, yaitu rentan shadow, atau istilah lainnya burn lah. Nah, shadow itu tuh jadi layarnya semacam ada bayang-bayang dari gambar atau aplikasi lain yang sering ditampilkan gitu. Tapi pas kita beralih tampilan, misalkan kita beralih aplikasi atau beralih gambar, nanti tetap ada bayang-bayangnya. Nah, itu contoh shadow. Cuman di sini gue nggak bisa contohin karena unit yang gue pakai, yang gue beli ini nggak ada shadownya, jadi belum bisa gue tampilin. Mungkin nanti gue kasih gambar contohnya. Nah, ini tetap perlu gue sebut karena supaya kalian tuh berhati-hati gitu pas beli Samsung second. Ya, semua HP Samsung second. Karena kebanyakan HP Samsung, itu pakai layar Super AMOLED gitu kan. Cuman di Galaxy A50s ini kalian lebih ekstra lagi karena apa? Karena fingerprintnya built-in sama layar. Jadi kalau rusak pasti mahal. Nah, kekurangan yang lain dari Galaxy A50s ini itu ada di back covernya. Back covernya itu gampang banget buat ada jamurnya gitu. Jadi kalau udah tua biasanya emang bakal ada jamur. Tapi bukan jamur yang kayak gini ya, bukan. Gitu. Ya kayak ada bercak-bercaknya gitu. Sebenarnya sih harganya murah, jadi kalian bisa ganti terus back covernya. Jadi ya masalah tapi bukan masalah besar sih. Nah, sekarang kita sampai ke kesimpulan. Cari HP Samsung, tapi Samsungnya mahal. Kalaupun ada yang murah, speknya kentang. Nah, Galaxy A50s ini bisa jadi solusi buat kalian. Si paling Samsung, si pecinta Samsung, nah ini bisa jadi solusi buat kalian. Dengan budget pas-pasan, kamera yang lumayan bagus, kamera merekam sih bagus banget ya. Performa yang lumayan, desain yang gak malu-maluin, dan apa? Betul, mereknya Samsung. Iya tambahan, Galaxy A50s ini masuk resmi ke Indonesia. Jadi, kalian gak perlu takut emailnya keblokir lah, sinyalnya hilang lah, apa ya hilang lah. Enggak. HP ini aman. Makanya gue review. Makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue berikutnya bakal bahas TWS sama Galaxy A14. See you soon. Dadah.